Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Materi ini sudah bisa kalian lihat juga di halaman 32, yaitu bab 3 sampai halaman 36 tentang ketenaga kerjaan. Materi ini nanti akan disambung dengan materi yang selanjutnya, yaitu materi pengangguran. Nah, pada bagian pertama ini di ketenaga kerjaan kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah adanya tenaga kerja ini merupakan salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh pada suatu negara. Karena maju dan tidaknya suatu negara itu jika tenaga kerjanya itu bisa diandalkan. Apakah tenaga kerjanya itu mampu memproduksi lebih banyak, lebih berkualitas atau tidak. Tenaga kerja ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses produksi suatu barang atau jasa untuk menggerakkan perekonomian. Nah, siapakah tenaga kerja itu? Sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja adalah penduduk berusia produktif yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Sekarang usia kalian berapa? Apakah kalian sudah masuk ke usia produktif? Apakah kalian sudah bisa masuk ke kategori tenaga kerja? Nah, selanjutnya bedanya dengan angkatan kerja dan kesempatan kerja itu apa? Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang ini, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk berusia produktif, usianya 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau angkatan kerja apa? Angkatan kerja adalah penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Sedangkan kesempatan kerja adalah merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi angkatan kerja ini bisa lebih banyak, semakin banyak angkatan kerjanya berarti makin banyak penganggurannya, membutuhkan banyak lowongan kerja atau lapangan kerja. Nah, kalau sudah ketemu antara angkatan kerja dengan pekerjaannya, maka itu namanya adalah sebuah kesempatan kerja. Jenis-jenis tenaga kerja itu apa saja? Yang pertama berdasarkan dengan kemampuan. Berdasarkan kemampuan, yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Kok bisa dikatakan terdidik? Tenaga kerja ini memperoleh kemampuannya dengan suatu bidang dengan cara menempuh pendidikan formal. Ya sekolah, ya kursus, itu masuknya ke tenaga kerja terdidik. Contohnya ada dokter, arsitek, guru juga termasuk. Selanjutnya ada tenaga kerja terampil. Tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman kerja tertentu, misalnya kursus nyupir musisi atau yang lain-lain. Walaupun dari sini ada tenaga kerja yang terampil tanpa melalui pelatihan, melalui otodidak, tetapi tidak bisa digolongkan ke tenaga kerja yang terampil ini. Dia lebih masuk ke golongan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terampil. Ya, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terampil ini masuknya ke kategori pekerja kasar. Bekerja hanya mengandalkan tenaga kerja saja tanpa ada yang keunggulan lainnya. Lah kalau misalnya ada orang yang sudah memiliki keahlian tertentu tapi tidak masuk ke golongan yang tiga-tiganya ini, nah itu berarti dia tidak termasuk ke tenaga kerja, dia masuknya ke wirausaha. Berdasarkan status pekerjaannya, yang pertama adalah status pekerja lepas. Pekerja lepas ini sebutannya adalah freelance. Jadi kalau kalian ada suatu saat ditanya, kerjaanmu apa? Aku freelance, berarti orang yang bekerja sendiri, tidak berkomitmen pada suatu perusahaan, bekerja untuk diri sendiri, dibayar sendiri, digaji sendiri, untuk diri sendiri. Kemudian pekerja kontrak, seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan perjanjian tertulis sesuai dengan kontraknya. Apakah kontraknya itu bulanan, apakah kontraknya 6 bulanan atau tahunan, itu harus diperbarui secara periodik. Selanjutnya ada pekerja tetap. Pekerja tetap ini seorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dalam waktu yang tetap. Nah ini salah, ini harusnya tidak tertentu harusnya. Jadi pekerja tetap itu ya sudah menjadi pekerja tetap sampai batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Misalnya karena usia atau kebutuhan perusahaan, maka pekerja tetap ini pun bisa dipensiunkan. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada tenaga kerja jasmani, ada tenaga kerja rohani. Tahulah ya ini bedanya ya. Jadi kalau jasmani itu mengandalkan skill dan kecerdasan akal dan otak, sedangkan tenaga kerja rohani mengandalkan kemampuan otak dan pikirannya daripada tenaga yang mereka miliki.
Selanjutnya, berdasarkan jenis pekerjaannya, ada tenaga kerja lapangan, kerja pabrik, dan kerja kantor. Pilih yang mana? Kalau tenaga kerja lapangan, berarti tugas utamanya sebagai eksekutor langsung di lapangan. Ya, jadi dia ke rumah-rumah warga langsung, berinteraksi dengan orang langsung, itu berarti dia tenaga kerja lapangan. Kalau tenaga kerja pabrik, dia berada di dalam pabrik, biasanya adalah buruh. Misalnya buruh di pabrik kacang, pabrik rokok, dan lain sebagainya. Pabrik sepatu, pabrik fashion, dia akan bekerja di pabrik. Nah, ada lagi jenis ketiga yaitu tenaga kerja kantor. Ini biasanya tenaga-tenaga yang ada di kantoran. Dia tidak di lapangan langsung, tetapi tidak juga untuk memproduksi di seperti buruh. Jadi biasanya mereka adalah tenaga administrasi, akunting atau keuangan, personalia, atau mengurusi sumber daya manusianya. Menurut hubungan dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung yang menangani langsung di area produksi dan tenaga kerja tidak langsung yang tidak bersentuhan langsung di area produksi namun tetap berkait. Misalnya dia bagian sortir barang, quality control. Quality control itu misalnya ada barang-barang yang cacat, dia harus memastikan barang itu layak jual atau tidak. Nah, tapi dia tidak membuat barang itu dari awal, dari pertama dia tidak membuatnya. Kemudian menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yang pertama adalah bagian produksi. Tugasnya adalah membuat produk hingga layak jual. Kemudian nanti akan dipindahkan atau menjadi tugasnya ke bagian pemasaran, yaitu memasarkan produk. Dia harus membuka pangsa pasar, menentukan sasarannya siapa, terus harga jualnya nanti berapa, itu bagian pemasaran semua. Promosinya juga dia yang atur, dia yang handle gitu. Bagian ketiga adalah bagian umum dan administrasi atau bagian office. Misalnya juga bagian persuratan, kemudian keuangan, dan hal-hal yang lain selain produksi dan pemasaran. Lalu sebenarnya ada masalah ketenaga kerjaan apa enggak? Ya, masalah ketenaga kerjaan tentunya banyak sekali ya. Jadi yang pertama adalah apa saja masalah ketenaga kerjaan? Yang pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, persebaran kerja yang tidak merata, pengangguran, dan juga gaji yang rendah. Ini menjadi permasalahan ketenaga kerjaan. Bagi siapa permasalahan ini? Ya bagi individunya, ya bagi perusahaannya, juga bagi pemerintah. Ini akan menjadi hambatan-hambatan atau masalah tertentu yang harus diatasi. Kalau kualitasnya rendah berarti harus ditingkatkan. Kalau tidak seimbang jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerjanya, berarti harus membuka pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya. Padat karya itu maksudnya membutuhkan banyak orang. Terus kemudian terjadi juga pengangguran. Nah, pengangguran ini juga nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Nanti kita cari tahu kenapa orang bisa menganggur. Apakah memang orang yang menganggur itu memang benar-benar tidak mampu, atau memang ada orang mampu yang memang nggak cocok jadinya nganggur. Nah, terus ada lagi yang masalah ketenaga kerjaan lainnya adalah gaji yang rendah. Nah, gaji yang rendah ini ujungnya adalah apakah disetujui oleh karyawan atau tidak, antara kesepakatan antara karyawan dengan pemilik perusahaan. Kalau sudah disetujui ya dia akan mendapatkan resiko gaji yang rendah. Biasanya gaji yang tinggi juga disertai dengan komitmen yang tinggi. Itu kalau posisi kalian adalah sebagai tenaga kerja. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Nah, dari sisi pemerintah tugasnya apa? Jadi pemerintah itu harus meningkatkan mutunya, memperluas kesempatan kerjanya, memperluas pemerataan lapangan kerja, sistem upahnya juga dibuat dengan aturan-aturan tertentu. Mungkin kalian hari ini masih mendengar beberapa berita tentang Omnibus Law, itu juga mengurus tentang ketenaga kerjaan. Sistem pengupahan juga dibahas di situ. Kemudian membatasi penggunaan tenaga kerja asing, ini juga dibahas di sana. Terus kemudian meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, baik tenaga kerja itu di dalam negeri ataupun tenaga kerja yang di luar negeri. Selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh swasta. Ini bisa dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan. Buat apa? Utamanya adalah terkait urusan magang. Jadi ketika seseorang sudah masuk ke dunia kerja, sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, menghapus aturan yang menghambat peningkatan kualitas karyawan. Jangan membuat aturan-aturan yang malah memperlambat atau menghambat kinerja karyawan atau produktivitas perusahaan.
Juga memberikan pelatihan, workshop untuk meningkatkan kemampuan karyawan, beri mereka kesempatan untuk meningkatkan skillnya. Lalu untuk individunya bagaimana? Ya harus menanamkan jiwa kewirausahaan, etikanya yang baik, membekali diri dengan peningkatan kemampuan. Ya sesekali ikutlah program sertifikasi ahli yang dibutuhkan, misalnya ahli memasang AC, ahli fotografi misalnya, atau ahli konstruksi, atau misalnya ahli kelistrikan. Nah itu ada sertifikatnya masing-masing. Setelah itu jangan lupa untuk membuat banyak portofolio karya. Jadi dari situ nanti kualitasmu akan sangat membantu perusahaan apakah kamu pribadi yang dibutuhkan atau tidak. Itu juga nanti akan menjadi nilai tawarmu akan menjadi lebih tinggi jika kamu mempunyai portofolio yang baik. Sekarang masuk ke bagian yang terakhir yaitu sistem upah. Sistem upah ada berbagai macam. Ada yang misalnya pertama adalah sistem upah menurut waktu. Ini upahnya bisa dibayarkan harian, mingguan, atau juga bulanan. Kemudian ada sistem upah borongan. Ini dibayar per project. Jadi lebih cepat diselesaikan akan lebih cepat mendapatkan bayaran. Namun jika telat dari deadline maka terkena denda. Misalnya borongan pengerjaan jembatan. Dikasih waktu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Lewat dari 3 bulan per hari dia akan mendapatkan denda. Makanya tapi kalau misalnya dia bisa menyelesaikan dalam waktu 1,5 bulan dan itu sudah sesuai dengan spek yang sepakati bersama, maka tidak masalah, itu bisa mendapatkan gaji secara langsung. Selanjutnya adalah sistem co-partnership. Ini imbalannya berupa saham ya, sahal ini salah ini. Ya bayarannya atau imbalannya berupa saham atau obligasi. Besarannya sesuai dengan keuntungan perusahaan. Jadi kamu sudah kalau co-partnership ini ya sudah seperti pemilik perusahaan ya. Jadi pemilik perusahaan kan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Nah, kamu bayarannya atau imbalannya berupa saham. Terus kemudian sistem bagi hasil ini menggunakan persentase. Jadi berapa persen pemilik, berapa persen penggarap itu akan dimasukkan ke sana. Terakhir adalah sistem upah prestasi, yaitu dihitung berdasarkan sedikit banyaknya hasil yang dicapai. Ini kalau misalnya lagi malas-malesan ya gajinya kecil, kalau lagi rajin ya gajinya bisa tinggi. Nah ini tetapi biasanya untuk upah prestasi ini ada hitungan-hitungannya, target tertentu dari perusahaan bisa mencapai prestasi apa tidak. Selanjutnya sistem upah skala atau progresif. Jika keuntungan atau penjualan meningkat maka upahnya meningkat, begitu juga sebaliknya. Ini bisa membuat upah menjadi sangat besar, tetapi bisa juga upahnya juga sangat kecil kalau misalnya sedang sepi gitu, jadi gajinya juga bisa menjadi kecil. Kemudian ada sistem upah premi, kombinasi upah prestasi dengan premi. Jadi tadi udah kita lihat ada upah prestasi. Prestasi kalau misalnya dia melebihi target berarti dapat bayaran, terus ditambah dengan premi atau penghargaan tertentu. Jadi ada tambahannya lagi. Sistem bonus memberikan upah kepada pekerja dari sebagian keuntungan pada akhir tahun tutup buku. Nah ini modelnya adalah ya ada upahnya model sistem bonus lah. Tutup buku itu maksudnya tiap 1 tahun sekali ketika di bulan Desember akan berubah ke perpindahan tahun baru, itu namanya periode tutup buku. Jadi nanti upahnya dari pekerja itu akan diberikan bonusnya pada saat itu. Kemudian sistem upah indeks biaya hidup. Pemberian upah ini didasarkan pada biaya hidup di daerah tersebut. Kalau biaya hidupnya tinggi maka upahnya juga akan tinggi. Misalnya sistem upah di Jakarta tentu berbeda upahnya dengan di Pati, karena di Pati biaya hidupnya tidak terlalu tinggi seperti di Jakarta misalnya. Cukup, terima kasih untuk materi tenaga kerja. Saya sampai di sini.